Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah Sang Pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang Rasul kepada kita? Nah, ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah, kalian akan dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan Rasul-Nya. A. Beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta dan Penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pertama, kita pelajari dulu mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak, perhatikan dan amati cerita dari gambar berikut. Di mana gambar pertama, ada seorang anak laki-laki sedang memikirkan apa saja ya benda mati itu. Nah, benda mati itu salah satunya yaitu meja, kursi, buku, pensil, bangunan. Dan di gambar sebelahnya lagi, anak itu sedang berpikir apa saja ya benda hidup itu. Salah satunya itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah pun menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Nah, di dalam pelajaran ilmu pengetahuan pun terdapat benda mati. Benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan juga tidak bisa bernafas. Serta ada juga benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati gambar ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, ayat-ayat tersebut mengenalkan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya.
Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Nah, sekarang anak-anak coba ulangi ayat yang telah Ibu baca tadi ya. Ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya kan kita mengenal orang melalui namanya. Demikian juga dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik yang berjumlah 99 atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu sebenarnya banyak, tetapi yang diperkenalkan kepada manusia hanyalah 99 yang dikenal melalui perantara wahyunya, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna, di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Basir. Perhatikan gambar anak ini. Ada 2 orang anak yang saling berbisik. Berbisik mengomongkan atau membicarakan temannya yang sedang sendiri itu. Nah, mereka ini berbicara bisik-bisik sehingga temannya yang satu itu tidak kedengaran. Tetapi ketahuilah anak-anak, semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai sekecil-kecilnya. Tidak ada yang bisa luput sedikit pun dari pandangan Allah. Walaupun kamu bersembunyi di balik tembok yang kokoh, Allah dapat melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adlu. Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada ini. Di sini kamu dapat melihat beragam aneka budaya yang ditampilkan melalui baju adat yang dipakai anak-anak pada gambar tersebut ya. Nah, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari gambar tersebut? Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya perbedaan, kita dapat hidup secara rukun, secara adil. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Adlu berarti adalah Allah Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia di hadapannya itu sama. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya. Apakah dia orang Jawa? Apakah dia orang Sunda? Apakah dia orang Padang? Tidak. Allah menempatkannya sama. Apakah kamu kaya atau kamu miskin? Atau kamu mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi? Allah tidak menempatkan manusia itu berdasarkan yang Ibu sebutkan tadi, keturunan, kekayaan, atau jabatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa artinya mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Ayo kita baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah hanya memuliakan orang yang bertakwa. Ya, padahal Allah telah menciptakan kita berbangsa dan bersuku-suku, tetapi yang Allah muliakan hanyalah orang yang bertakwa. Nah, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Azim. Perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini terdapat anak yang sedang memikirkan pemandangan. Dia melihat apa yang telah Allah perhatikan, yang telah Allah jadikan. Nah, sekarang ibu tanya kepada kamu, pernahkah kamu meminta bantuan kepada orang lain? Pasti pernah, ya. Kita manusia ini pasti membutuhkan orang lain. Contoh salah satunya yaitu ketika kita mati. Bisakah kita menguburkan diri kita sendiri? Tidak. Jadi manusia membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan orang lain atau makhluk yang lain. Maka daripada itu Allah disebut dengan Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah lah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Bahkan Allah lah yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Nah, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dari penjelasan ibu dapat kita ambil sebuah rangkuman, yaitu pertama, manusia wajib percaya kepada Allah. Wajib ya nak ya. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Bukti adanya Allah dapat kita lihat dari alam semesta yang telah Allah berikan. Yang keempat, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Contohnya benda mati yaitu gunung, adalah ciptaan Allah. Yang kelima, pencipta disebut Khalik, yaitu Allah. Sedangkan yang dicipta disebut makhluk, salah satunya adalah manusia. Yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Ibu memberi tugas kepada anak-anak. Anak-anak boleh menulisnya di buku tulisnya. Nanti setelah selesai baru kirim ke ibu melalui grup melalui WhatsApp pribadi ibu. Oke. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.